World Gold Council atau Dewan Emas Dunia merilis data cadangan devisa emas negara-negara di dunia pada Februari 2025 ini. Ada 5 besar negara-negara yang menguasai cadangan devisa emas dalam jumlah yang banyak. Itu dari 10 ranking terbesar itu dikuasai oleh negara-negara maju, Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Tapi di sini saya akan bahas hanya 5 besar. Karena China sudah masuk ke ranking 5 besar. Sebelumnya China tidak termasuk dalam 10 besar negara-negara yang mempunyai cadangan devisa emas dalam jumlah yang besar. Tetapi sejak mulai tahun 2009, China merasa bahwa menimbun emas adalah hal yang penting untuk menjaga sistem moneter China, menjaga sistem keuangan dari gonjang-ganjing ketidakpastian ekonomi, masalah nilai tukar US dollar yang menguat. Ketidakpastian ini membuat krisis keuangan, krisis ekonomi sering terjadi setiap dekade. Makanya China setiap tahun memborong emas terus, sehingga masuk sekarang menurut laporan dari Dewan Emas Dunia, pada Februari 2025 ini, China sudah menggeser posisi Rusia yang tadinya di posisi 6 besar. Ya, Rusia pada saat itu mempunyai cadangan devisa emas 2.336 ton. Dan China waktu itu masih di bawah. Sekarang China sudah menggeser posisi Rusia karena Rusia telah menjual cadangan devisa emasnya. Sejak ada terjadi perang dengan Ukraina, maka Rusia diberi sanksi oleh NATO, Amerika dan sekutunya, Uni Eropa. Akhirnya untuk mempertahankan ekonominya, Rusia menjual sebagian cadangan emasnya. Akhirnya China sekarang menggeser posisi Rusia di tempat kelima. Negara yang punya cadangan devisa emas dalam jumlah banyak, yang pertama adalah tetap masih dipegang oleh Amerika Serikat. Maka Amerika Serikatlah yang menjadi penguasa dunia ini. Ya, Amerika Serikat yang US dollar masih menjadi cadangan devisa dunia. Amerika Serikat tetap menjadi ekonomi nomor 1 di dunia. Ya, cadangan emas Amerika Serikat menjadi yang terbesar, yaitu sebesar 8.133 metrik ton. Ya, cadangan emas Amerika Serikat nomor 1 yaitu sebesar 8.133 metrik ton. Luar biasa. Cadangan emas Amerika Serikat itu disimpan ya di United States Bullion Depository. Itu biasanya juga sering disebut ya Fort Knox, ya, yang ada di Kentucky, negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Nah, cadangan emas nomor 2 terbesar di dunia itu adalah Jerman. Ya. Jerman mempunyai cadangan emas itu sebesar 3.351,53 ton atau 3.352 ton. Ya. Sebagian besar cadangan emas Jerman ini ya itu disimpan di beberapa negara. Ya, ada di Frankfurt, di New York, dan di London. Nah, seperti ada beberapa bulan yang lalu ada berita tentang cadangan emas Jerman yang ada di Amerika Serikat, ya, yang diminta kembali, ya.
Seperti itu. Bank Sentral Jerman, Bundesbank, juga menyimpan cadangan emas, ya, emas Jerman, ya. Jadi selain yang disimpan di luar negeri, ya, tetapi mereka berusaha untuk menarik kembali cadangan mereka yang ada di luar negeri, ya, seperti mereka beberapa bulan yang lalu. Jadi mereka berusaha untuk memastikan kontrol mereka terhadap cadangan emas mereka, ya, supaya demi keamanan yang lebih baik, lebih terjamin, yaitu simpan di bank Bundesbank, Bank Sentral Jerman. Ya. Nah, nomor 3 cadangan emas terbanyak di dunia yaitu di Italia, sebesar 2.451,84 ton disimpan di Bank d'Italia, di Bank of Italia. Ya, jadi bank inilah yang mengelola cadangan emas paling banyak di Italia. Ya. Sebagian besar mereka simpan di Roma, ibu kota Italia. Meskipun mereka selalu mendapatkan tantangan ekonomi, Italia itu kan seperti tahun 2016 juga mengalami krisis ekonomi, ya sekarang juga mereka mengalami keadaan ekonomi yang morat-marit, ya, kondisi ekonominya, tetapi mereka tetap mempertahankan cadangan emas mereka untuk perlindungan mereka terhadap ketidakstabilan keuangan. Nah, mereka beda dengan Rusia. Rusia kemarin menjual cadangan emasnya sehingga mereka sudah berkurang cadangan emasnya. Ya. Posisi keempat cadangan emas terbanyak di dunia itu dipegang kembali ke negara maju Eropa, yaitu Prancis. Ya. Prancis punya cadangan emas sebesar 2.437 ton. Ya. Banque de France, ya, bank sentral negara tersebut, ya, itulah yang menguasai cadangan ini, emas ini, yang mereka menyimpan di kota Paris. Ya. Nah, yang terakhir cadangan emas terbanyak nomor 5, China. Sudah menggeser posisi Rusia yang tadinya nomor 5. Ya. China mempunyai cadangan emas sekarang sudah 2.280 ton. China menyimpan emas di Bank Sentral China. China memburu emas sekarang, menimbun emas ini untuk menjaga kestabilan ekonomi negaranya. Mereka menjaga kestabilan nilai tukarnya dari ketidakstabilan perang dagang ini, dan setiap ada krisis ekonomi ini, mereka menjaga supaya kekuatan ekonomi akan terjaga, terjamin dengan punya cadangan emas yang cukup banyak. Apalagi mereka ingin mengejar hegemoni ekonomi, ingin mengejar Amerika Serikat yang punya cadangan emas 8.133 ton. Mereka sekarang tahun ini sudah di Februari, data Februari 2025, mereka sudah 2.280 ton. Masih selisih jauh untuk mengejar cadangan emas Amerika Serikat. Supaya mereka bisa bersaing dengan Amerika Serikat, bisa punya hegemoni, bisa menguasai ekonomi dunia, maka mereka juga harus punya cadangan emas, kalau bisa gitu, setara atau lebih banyak dari Amerika Serikat. Cina sekarang lagi, pelan-pelan, setiap hari, Bank Sentral China memborong emas. Ini bukan hanya 5 negara ini yang saya sebutkan ini yang setiap hari memborong emas. Semua bank sentral di dunia pada saat ini kondisi ketidakpastian ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, politik, ya, di dunia ini. Sekarang ini perang dagang yang dilancarkan oleh Donald Trump terhadap mitra dagang mereka di seluruh dunia, bahkan yang paling gencar dengan China, itu membuat pembelian emas saban hari makin bertambah. Maka harga emas dunia itu tidak akan
turun dalam waktu dekat ini. Kalau hanya turun sebentar, itu adalah koreksi sebentar. Akan naik kembali. Karena China, Anda tahu sendiri, masih jauh ketinggalan. Laporan yang dirilis bulan Februari oleh World Gold Council itu masih jauh ketinggalan, masih di urutan kelima negara punya cadangan emas terbanyak. Selisihnya jauh dengan Amerika Serikat yang 8.133 ton. China masih 2.280 ton. Nah ini menjadi indikator, ini patokan Anda bahwa China masih membutuhkan LM, logam mulia. Emas ini masih banyak, masih perlu waktu untuk dia memburu terus. Masih banyak ratusan ton, ribuan ton yang harus dia belanjakan untuk menambah pundi-pundi cadangan emas China. Jadi harga emas itu masih punya potensi naik terus. Masih panjang perjalanan ini. China masih perlu waktu tiap hari. Ya. Tahun 2025 masih ada aksi beli emas yang banyak dari negara, dari Bank Sentral China untuk mengejar ketinggalan mereka dalam cadangan emas dari Amerika Serikat. Masih jauh, maka harga emas masih naik, masih sampai dengan tahun 2026. Jadi Anda jangan baru permulaan Anda sudah panik, ya, buru-buru jual cadangan emas Anda. Orang ini negara, mereka beli itu ratusan ton, ribuan ton. Anda cuma beli 100 gram. Anda sudah panik. Ya. Masih panjang perjalanan harga emas dunia ini untuk naik. Karena China bukan sekedar membeli emas terus menjual lagi mencari keuntungan. Bukan itu tujuannya. Ya, saya kasih tahu yang tadi data negara kayak Amerika Serikat yang punya cadangan emas yang cukup banyak, 8.133 ton, itu sudah bertahan cukup lama. Mereka tidak pernah menjualnya. Seperti tadi saya contohkan Italia yang punya cadangan emas ketiga terbesar di dunia, yaitu 2.451,84 ton atau 2.452 ton kita bulatkan. Sampai dengan detik ini tidak pernah menjual cadangan emasnya mereka. Walaupun ekonomi mereka itu sering mengalami kesulitan. Kita tahu bahwa waktu COVID juga ekonomi Italia mengalami kesulitan. Tahun 2023-2024 juga sama. Tahun 2016 juga. Setiap ekonomi Italia mengalami kesulitan. Mereka tidak pernah menjual cadangan emasnya. Karena itu adalah backup. Itu yang mendukung ekonomi mereka. Nah, China pun begitu. Apalagi China sekarang menjadi status negara menengah ke atas. Sudah menjadi negara maju. Cadangan emasnya masih sedikit. Di antara negara-negara yang tadi disebutkan itu. Jerman, Italia, Prancis. Ekonomi China itu lebih tinggi dari Jerman, Italia, dan Prancis. Maka China harus, kalau Jerman punya cadangan emas 3.352 ton, China sekarang 2.280 ton, maka China punya ambisi untuk menyalip Jerman di posisi kedua, yang punya cadangan emas dalam jumlah banyak, yaitu Jerman 3.352, China 2.280, tinggal sedikit lagi, ya, tinggal sekitar 800 atau 1.000 ton lagi, China akan menempati posisi kedua punya cadangan emas dalam jumlah banyak. Jadi ada 1.000 ton lagi incaran pembelian dari China. Maka apa? Berarti harga emas dunia, ini saya bicara ini membuka logika Anda bahwa ada sekitar 1.000 ton lagi yang akan diburu China, akan dibeli China untuk menaikkan posisi dia menjadi ranking 2 pemilik cadangan emas terbanyak di dunia. Jadi harga emas masih punya potensi naik lagi.
masih potensi naik terus. Jadi kalau tahun ini 4.500 US dollar per troy ounce itu sudah fix pasti harga emas dunia menyentuh 4.500 US dollar per troy ounce. Bahkan kalau keyakinan saya itu bisa 5.000, mendekati 5.000 US dollar per troy ounce harga emas dunia. Karena China masih membeli, masih terus untuk menimbun emas, cadangan emas terus. Karena dia sudah punya musuh, yaitu Amerika Serikat. Maka dia tahu itu, dia sadar itu bahwa dia harus membutuhkan cadangan devisa dalam emas dalam jumlah yang banyak. Ya. Kalau sudah tahu begitu, ini kesempatan, mumpung harga LM Antamnya masih murah, yaitu Anda harus seperti China, mengoleksi terus, ikuti saja. Ya. Beli terus, karena tahun-tahun ini masih tahun-tahun harga emas naik. Ya, sampai China sudah masuk ke posisi kedua, peringkat cadangan emas terbanyak setelah Amerika Serikat. Baru setelah itu Anda mungkin harga emas dunia akan stabil. Anda bolehlah jual. Tetapi tahun 2025, tahun 2026, itulah saatnya Anda tetap beli terus, memborong emas dalam jumlah banyak. Karena per gram harga LM Antam 3 juta itu mah terlalu dini. Terlalu kecil itu. Harga wajarnya mungkin sudah 3,5-4 juta per gram nanti. Bahkan bisa 5 juta per gram di tahun 2026. Jadi kalau baru 2 jutaan Anda sudah clear posisi Anda, sudah selesai jual, ya Anda akan menyesal seumur hidup Anda. Ya, Anda akan beli di harga 3 juta, ya, beli di harga 4 juta. Ya. Jadi orang itu investasi itu harus sabar. Kalau Anda tidak sabar, Anda trading saja. Ada sarana untuk Anda trading untuk dapatkan uang cepat ya tiap hari, yaitu Anda bisa trading di futures market. Anda trading gold futures. Nah, kalau Anda mau seperti itu ya hubungi saya di 081398469746. Sekali lagi 081398469746 atau ada di deskripsi video di balik ini ada dijelasin. Ada tertera nomor handphone ini yang bisa Anda hubungi. Nah, kalau Anda mau trading di gold futures. Nah, trading gold futures itu keuntungannya lebih besar daripada invest di LM Antam memang. 1:100. Anda bisa dapatkan keuntungan yang berlipat-lipat 1:100. Tetapi ada risikonya. Setiap high risk, high return. Keuntungan besar pasti di balik itu ada risiko besar yang selalu mengiringi. Jadi kalau Anda salah posisi, Anda bisa rugi juga 1:100. Itu fair. Bisnis seperti itu, ada risikonya. Ya, kalau Anda super agresif itu biasanya tidak takut risiko, ya bolehlah hubungi saya, kita fight di gold futures. Kalau Anda mau pingin cepat ambil untungnya, nggak mau lama-lama, tunggu setahun, 2 tahun. Seperti itu. Jadi macam-macam instrumen investasi itu dengan macam-macam polanya. Pingin investasi yang pelan-pelan tapi pasti, ya di LM Antam. Pingin mau cepat-cepat ya, sehari 2 jam, 3 jam. Tetapi risikonya juga bisa sehari 2 jam, 3 jam. Rugi juga. Ada untung besar, rugi besar. Ya, di trading gold future, hubungi saya di nomor di bawah ini. Tetapi ada satu peluang yang sangat-sangat bijaksana. Peluang ini memang, peluang bisnis inilah yang selalu dilakukan oleh orang-orang paling kaya di dunia. Hanya 10% orang-orang kaya di dunia melakukan peluang seperti ini. Yaitu apa? Bisnis. Melakukan bisnis. Modalnya kecil, untungnya besar. Terus menerus. Itulah yang dilakukan oleh hanya 3% saja orang-orang paling kaya di dunia ini. Ya, seperti Elon Musk dan lain-lain sampai di grup Jarum, Antoni Salim, lain-lain yang ada di Indonesia ini. Yaitu dengan modal yang sangat kecil mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yaitulah bisnis yang Anda akan saya sampaikan nanti di tanggal 20 Mei. Paling lambat, ya, bisa lebih cepat. Mungkin di bawah tanggal 10 Mei,
Anda akan sudah mendapatkan peluang itu. Peluang yang sangat luar biasa itu akan datang kepada Anda itu di bawah tanggal, ya antara tanggal 10 sampai tanggal 20 Mei. Peluang yang sungguh luar biasa. Itulah yang dilakukan segelintir orang. Orang-orang yang paling kaya itu melakukan hal ini. Kalau kita, jadi kalau yang tadi saya cerita, pingin yang aman-aman saja tapi lama, yaitu di LM Antam. Tetapi pingin untungnya besar, tetapi ada risikonya besar. Cepat untung, cepat juga. Kalau Anda salah sedikit, Anda tergelincir, risikonya juga besar. Itu yang super agresif. Tetapi Anda mau yang risiko Anda itu sudah dibatasi, sekian. Tetapi untung Anda itu tidak terbatas. Terus menerus selamanya, tergantung effort Anda, tergantung daya juang Anda, perjuangan Anda, tergantung semangat Anda, maka unlimited, tidak terbatas keuntungan Anda. Tetapi resiko paling apes yang Anda alami, yaitu Anda tidak melakukan apa-apa. Anda hanya rugi, dan itu sebesar modal yang Anda cemplungin sebelum Anda memulai bisnis yang luar biasa ini, di antara tanggal 10 dan 20 Mei ini. Peluang luar biasa ini. Anda paling rugi itu sekitar modal ini kagak cukup untuk Anda membeli setengah gram LM Antam. Modalnya sangat minim, di bawah setengah gram LM Antam. Jadi modal untuk Anda bisnis yang luar biasa ini, ya, untuk membeli setengah gram LM Antam aja nggak pakai, nggak cukup. Modal ini sangat minim. Tetapi dari modal ini, bisnis ini, Anda bisa mendapatkan nanti, bisa membeli 1 kilogram LM Antam. Coba lihat, potensinya luar biasa kan? Inilah cara yang smart, cara yang jitu. Resikonya kalau Anda bilang, yang tadi saya katakan, resikonya yaitu, resikonya cuma di bawah setengah gram LM Antam. Resikonya apa? Itu resiko tergantung Anda sendiri. Kalau Anda tidak menjalankan bisnis ini, ya itulah Anda sendiri yang membuat Anda rugi. Ya sebesar itu. Tetapi kalau Anda menjalankannya, maka risiko Anda unlimited, tidak terbatas. Dari yang tidak mampu modal yang Anda bisnis ini yang tidak mampu Anda membeli setengah gram LM Antam, Anda bisa mendapatkan dari bisnis ini 1 kilogram LM Antam. Luar biasa. Kalau ada seperti itu, saya secara akal sehat, saya pilih yang itu. Oke? Saya harap Anda pun demikian, punya akal sehat, memilih yang seperti ini. Ngapain lama-lama? Ngapain besar, tapi habis besar juga. Pilihlah yang ini, inilah langkah bijaksana. Tunggu tanggal mainnya antara tanggal 10 sampai 20 Mei 2025. Hubungi saya